Jadi itulah yang saya sampaikan bahwa ya itulah masa kelam kita sampai sekarang kita udah jadi baik, ya kan? Untuk kepentingan membantu teman-teman yang tidak jadi kita bikin jadi. Jadi berapa banyak? Ruangan ini udah banyak pejabat yang datang di sini dan lain. Udah kita siap bantu. Nah, gitu. Ya. Saya sampaikan bahwa ketika saya bantu siapapun, saya tidak akan meminta imbalan dari orang yang saya bantu. Selamat pagi. Hari ini kita datang berjumpa dengan seorang tokoh. Beliau cukup dikenal, entah di sisi apa nanti kita bincang-bincang. Bapak Sam Hanin. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, kopi dulu kalau Ya, tidak siap, ngopi kan siap. tidak bagus. Saya ngopi ya. Ngopi. Ngopi kalau kita bisa ngobrol pintar kan, ngobrol pintar Ya, gitu. ya. Wah, sedap ya. Ya, Bapak izin. Ya. Ini banyak hal nih yang ketemu cerita-cerita dengan Bapak. Tapi satu pertanyaan pertama, ini cerita Bapak ini kan orang bilang anak nakal dulu. Kalau boleh tahu Bapak pun nilai nakal itu berapa? 1 sampai 10 di angka berapa dulu di nakal? Jadi, iya kalau bicara nakal, hampir tiap hari, tiap minggu itu saya dilapor di Polres Kupang. Ya, lapor Polres Kupang. Tetapi terbantu lah. Terbantu saya masih ingat karena dulu Kasat Sersen atau dulu sekarang Kasat Reskrim itu kan Pak Aritonang yang mantan Kapolda. Oh, mantan Kapolda. Oh, itu membantu, selalu membantu saya gitu kan. Nah, gitu. Tiap kali saja gitu kan, tawuran, pukulan dan lain-lain udah, gitu kan. Sampai beliau bilang, Sam saya sudah mau saya bosan, saya kasih masuk. Jadi saya ditahan dulu gitu kan, satu hari, lalu keluar deh. Kayaknya jangan boleh. Ya. Tapi besok Jangan boleh melakukannya. Tapi besok ada lagi. Ada lagi gitu kan. Oke. Ganti Kasat Reskrim. Iya. Dibantu lagi itu saya masih ingat senior itu Pak Yakob Langgar. Ya Yakob Langgar itu orang tua kan. Selalu Polres Kupang kan. Iya. Nah, udah. Ditahan gitu kan. Iya. Besok dikasih keluar gitu. Iya. Nah yang lebih tragis, ini kan dulu belum pisah antara Polres Polri dengan TNI kan belum, masih ABRI. Yang mengesankan saya waktu itu, kali kalau ABRI bicara tentang Garnisun itu orang paling takut itu kan dulu. Garnisun, CPM, ya kan? Ya, saya membuat sangat kesalahan fatal lah, ya kan? Waktu itu mau menjalankan pemilu, saya lupa apa. Jadi bawalah, saya Kodim yang lama sekarang Kodim ini kan Kodim. Waduh, itu sengsara. Masih kaca hijau kan? Kacang hijau taruh di lantai gitu, ya kan? Saya disuruh berlutut, lalu ambil balok panjang. Saya seperti Tuhan Yesus loh. Ini berlutut, balok ini kan. Bayangkan kalau dari jam 12 saya mesti ingat jam 12 sekian. Nah, karena cari-cari beta atau beta lari kiri lari ya sudah. Ada bilang sudah mengaku diri. Waduh, waktu sampai di depan pintu, karena berat itu, ya kan? Nah, apalagi pada waktu itu saya bentrok dengan anggota kan, ini kan, berat sudah tuh, gak apa-apa. Sial dobel itu. Sial dobel, ya kan? Waktu masuk, suhantam dengan kayu di sini. Karena kalau kayu itu dulu pun masih baru bangun dan lain itu kalau hantam di belakang kaki sini sakit tidak? Woi talipa.
kacang hijau, ya kan? Iya. Balok, seperti saluran Yesus saya bilang. Sambil pikul balok, pukulan datang, lu mau tangkis mana nih? Ini masih pecah, Masih kasar ya karena apa kan ada batu di sekitar, suruh batu yang licin-licin, ya taruh di mulut saya, lalu saya lupa itu sekarang sudah almarhum gitu. Ya itu antara Manado. Ya, tendang saya di situ. Iya. Batu lagi masuk leher sini. Apa mati itu? Untuk salah satu pukul di belakang sini. Jadi batu keluar. Ah, gitu kan gitu. Ah gitu. Woi. Begitu ceritanya. Berarti nakalnya sekitar poin 9. Woi, itu berat. Oh ini bertepuk kaki kan mau lihat ini masing boning. Dulu boning bukan macam kayak karakter, begini dulu boning kulit bersih. Karena itu menyala di tulang rusuk di tulang kering menyala. Boning dulu tidak ada boningnya ini kulit kan gitu kan. Kalau Bapak mulai berubah sampai kemudian bisa duduki posisi rektor sekarang kita yayasan kalau misalnya kita yayasan itu cerita karena Jadi saya cerita aja dulu Iya. setelah jam 6, jam 7 oh yang kejadian itu kejadian dulu kan iya udah kan dulu kan Kodim telepon di Polres Tuban iya datang angkat ini satu saja macam angkat beta gitu. iya Saya masih ingat pada waktu itu Pak Polisi iya dan mungkin nama Pak Fanus Bara iya dengan Pak Tinus Lewana pulang. Ini kita mau angkat bagaimana? Pak kemana? Muka soal kita kita mau persiapan dan lain itu. Dong juga bela beta, ya kan? Kamu kasih nyonya mah, diam. Jadi di sana bla 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 kan? iya Ya sudahlah proses ditahan ya 1 hari gitu kan. Ya, polisi anggap wah ini kita mau proses sebentar gimana ini karena ini si nyonyor, masa saya bikin nyonyor ini apa? Baru suruh kita proses, gitu kan? Ya kalau jadi kan begitu. Jadi, antar pulang. Ya gitu kan. Jadi tiap saat, ya gitu kan. Begitu sudah. Lalu tadi pertanyaan Pak Ombu mengenai apa tadi? Kemana kapan Bapak mulai bertobat Jadi gini, atau belum bertobat sebenarnya bertobat itu begitu ceritanya. Katong sekawin, sekali ya kan? Kawin. iya Jadi kata waktu SMA mesti nakal, ya kan? Nakal. Udah nikah, mau buat apa lagi kita beribut lagi? Kan sama dulu. Bertobat adalah untuk menilai masa depan yang lebih baik, toh? Iya. Itu kan cerita. Jadi memang kalau kita mau lihat bahwa walaupun sejahat apanya kita harus berpikir masa depan kita. itu dengar tuh yang belum nikah Ya. yang belum Ya nikah kan? nih Ah. kalau mau hidup lebih baik nikah Karena tanggung jawab, toh? Iya. Tanggung jawab. Harus punya tanggung jawab dulu. Ini tanggung jawab. Pak. Iya. Oh, itu tanggung jawab ya, udah. Bayangkan setelah saya ya insaf ya, udah Iya. berpikir. Jadi sekitar tahun 88 gitu kan. kita berlanjut tuh Bapak kita sering banget Ya, 88 sekali saya ya dipanggil di undangan sekajal tamat SMA tapi pakai lamar SD belum S1A gaji saya masih ingat 33.300 bayangkan tuh 33.300 ya sekarang kayaknya 3 juta ya tapi itulah karena sudah berkeluarga gitu kan SMA gitu tapi lamar dari SD 1A 33 jadi itulah jadi saya pada waktu itu zaman itu kan terima dengan ya 1A itu Piroto seni gitu kan
Satu kebanggaan saya bisa supir auto itu, saya hebat itu kan, membawa pejabat-pejabat, gitu kan? Itu pekerjaan yang mulia bagi saya gitu, membawa pejabat, teman-teman gitu kan, menjaga keselamatan mereka dan lain. Kan keselamatan itu tanggung sopir, gitu kan? Nah, ya kan? Nah, rahasia itu tanggung sopir. Yang mereka ngomong apa saja kan sopir dengar kan, tidak mesti tidak, gitu kan? Itu. Jadi rahasia Ya, rahasia orang ada di sopir. Sopir. Jadi pengalaman saya jadi sopir itu, ya itu gitu. Saya pernah jadi sopir gitu kan. 02 ini pernah jadi sopirnya pejabat. Rahasia mana? Tapi rahasia pejabat juga pakai juga Oh, sopir. itu kan? Jadi ketika cerita-cerita tentang permasalahan di kantor dan lain-lain, yang juga lebih sini ya, kalau ban pica, potong bongkar dan lain sendiri gitu kan. Nah, itu saya bangga jadi sopir auto. Tahun Tahun 88, lalu perjalannya waktu. Iya. Ya, perjalanan waktu, saya pikir tidak mungkin kita dengan hubungan seksual, ya kan? Harus lupa lah peningkatan tadi kan, lupa. Jadi saya kuliah kan, kuliah dulu, kuliah D1A dan lain gitu, 4 tahun naik 1B, kan begitu kan? Lalu untuk mau naik ke 2A, ya kan? Itu kan harus mesti penyetaraan, gitu kan? Nah, penyetaraan. Lalu saya dulu kan masuk ujian persamaan. Iya. Saya itulah ujian persamaan, ya kan? Juga. Saya kan satu sekolah dengan Panglima Pak Fikri Maskerat ini, kita sama-sama sama Fikri. Memang kita, ya, jadi saya tempel foto di sini ini karena Angkatan itu memang angkatan bahaya. Bayangkan sekitar tahun 78 itu ketok saya, Iya. Pak VBL, ya Iya. Pak Fikri, Iya. Pak Joni, kita SMP 1 itu kita jago benar-benar, bakal lain dengan tuh, gitu kan. Sampai apa? Kakak-kakak kelas sama Tunduk. Jadi siapa yang pimpin? Oh iya, kita adalah gitu kan. Itu. Bertarung di sana, petinju, ya kan? Wakil Gubernur sekarang, Etienne Paul Pedalan, Pak Jonas Roma itu bertarung di jalan di sekolah. Gitu kan. Sekolah gitu. Saya pernah mimpin apa itu lah. Kawan-kawan gitu kan. Nah, gitu. Jadi kenakalan ketong punah kali ini kan, dulu ini orang anggap ketong sampah, ya, sampah. Tetapi bersyukur Tuhan ubah kita sampah, mendaur ulang kita untuk jadi baik, untuk menyalurkan bagi banyak orang. Nah, pola pikir itu Bapak, Ya. yang banyak anak sekarang sonde kayak contoh minum mabuk, tapi sonde berpikir masa depan. Iya Bapak. Saya juga Nah, itu. tidak terlepas dari kalau kata jago minum. Siapa mau bilang mana mabok kata jago minum, mana ada yang jago minum. Ya, gitu. Sana ada jago minum. Kalau kita minum itu, kita kasih turun itu umpamanya minum kerak apa kita kasih turun, kita uji minum dulu. Kita uji jago minum dulu, tapi tidak ada guna. Ya, teman-teman kita yang angkatan saya yang jago minum semua, habis semua. Ya, artinya Tuhan sampai pulang karena kesehatan dan lain-lain. Kita masih kuat ini kan. Maka jangan sekali-sekali saya minta teman-teman jangan biasakan hidup dengan glamor minum-minum yang merusak tubuh yang akhirnya fatal sendiri. Iya. Ya kan? Ya minum sekedarnya saja. Ya bisa sekedar aja biasa. Untuk pertemanan. Iya. Itu. Jadi yang tadi ya kita cerita, kita bersyukur bahwa ya kita diberkati Tuhan ya. Iya. Jadi perubahan itu kan bukan Tuhan kasih kita berkat dari atas kita. Iya. Merubah. Jadi kita yang dapat bisa merubah diri kita sendiri. Lalu saya coba karena saya di Undana, lalu coba kuliah. Iya. Kuliah. Upgrade diri lah kalau Ya, istilah sekarang. ya kan? Ya. Saya karena hukum, saya karena
mentalitas saya kita adalah orang jahat. Jahat artinya suka di jalan dan pukul orang dan lain-lain gitu. Mentalnya sudah ada memang. Kalau ada dihukum. Kami hukum belajar hukum supaya bertobat. Begitu kan, kan begitu kan? Iyalah, begitu kan saya menghukum. Gitu. Dari nakal jalan masuk ke nakal yang lebih baik. Supaya udah kan hukum gini, ya kan? Nah, hukum itu dia bilang begini, gitu. Jadi kalau kau tidak mau disakiti, jangan sakiti orang. Wajib kan begitu, ya. Udahlah, begitu. Jadi ketika saya sadar hukum pertama, orang heran-heran sekali, kok ini orang di jalan ada biru dan lain-lain. Masih anggap remeh juga. Anggap remeh, Sejak kapan ini orang kuliah kalau dia sendiri sakit? Udah, karena hebat. Jadi begitu kuliah saya peningkatan, baru dapat lowongan naik 3 loh. Iya. Saya dipindah ke fisip, saya di fisip itu fisip undana saya kepala sisi pendidikan, ya PT sisi pendidikan. Bayangkan itu, orang percaya, orang juga heran bisa kepala PT. Tapi itulah begitu kan, perubahan itu kan begitu. Bayangkan orang ngomong dulu seperti apa, mulu-mulu pisau dan kupang. Jadi 2004 Iya. saya mengundurkan diri dari PNS, ya kan? PNS ikut partai politik Golkar, kan? Kalau kan tidak boleh. Waduh, jelak lagi. Nah, itu banding maupun jejak kan? Woi. Lalu ikut partai politik dan lain itu kan diharapkan. Jadi begini kan, ada kursinya itu kan. Kita kan dulu hitung distrik dong sebelumnya, bukan hitung apa namanya, Terbuka tertutup kalau salah dulu. ya dulu kan, Rankingan, jadi perankingan. Iya. Sebenarnya saya dapat dari lain, gitu kan? Oh, nomor urut. Masih itu nomor urut. Nomor urut. Terbuka tertutup. Dapat, karena saya dapat, ya saya undur diri dari PNS Iya. supaya saya bisa dapat DPR. Gitu. Cilaka, gitu kan? Yang tua-tua main-main kan soal politik, dong? Iya. Kok dapat? Oke. Saya jadi istri stres. Kayaknya itu. Saya datang lain-lain gitu kan. Udah. Saya pikir ya dengan SH ini kan tidak mati kan. Iya. Oke. Gitu. Jadi ketika itu tahun 2002 ketika SH di Universitas Pagiri dulu kan. Iya. 2005 saya minta untuk tabung jadi dosen. Iya. Ya, saya belajar. Jadi harus belajar. Dulu dosen itu kan masih S1. Iya. S1 juga. Ya. Ya udah, belajar. Jadi begini, kita belajar bahwa tidak boleh kalah dengan orang lain. Artinya, saya pakai filosofi kita bahwa tinju harus banyak latihan. Iya. Tidak boleh kalah lawan dengan lawan kita. Lalu saya begitu, suruh belajar, oke. Nah, harus aturan S2 nih, saya S2 dan lain. Cilaka, ada satu teman yang kita urut DPR itu ada masalah, Iya. tapi dibuka oleh APH gitu kan. Saya terus supaya saya bisa DPR nih, gitu. Ya. Ya udah lama-lama saya bla bla gitu, komandan, ya. Udah kasih. Ya saya uang supaya ini berubah. Saya bisa bayar kuliah S2. Sudah saya belum sudah saya bayar S2. Jadi kenang-kenangan, jadi kenang-kenangan seumur hidup. Ya, jadi kenang-kenangan S2 lah udahlah. Masih ada sakur lah S2 dan lain-lain. Jadi kita merintis di situ, tidak bisa bilang tidak. Ular aja bisa berubah kulit, ya. Kenapa kata manusia tidak berubah kulit? Siap. Ya kan? Gitu. Filosofi Tidak bisa. dasar Dan moral tidak ya. bisa, kita tidak bisa bilang apa-apa. Harus kita yang berubah. Lalu kita mulai berubah. Gitu. Saya mulai jadi dosen. Ingat, saya jadi dosen itu, lalu saya karena pengalamannya kepala seksi pendidikan di Visipol, Iya. saya diangkat dari PD1 hukum, memang dengan 1.
Oh ya, urus administrasi. administrasi tentang akademik dosen dan lain itu mahasiswa dan lain. Lalu 2007-8 dari 2007 aja saya pembantu dekan 1 bidang akademik hukum. Lalu 2007-8 saya terpilih jadi WR3 pembantu wakil rektor 3 urus kemahasiswaan. Betul kan? Jadi kalau urus kemahasiswaan itu kan enak kan, biasa kita urus. Biasa urus orang gitu, urus mahasiswa kan gampang-gampang. Itu hebat sekali kan. Iya. Ya. Maka kita urus 2010. Iya. Tuhan percaya beta jadi rektor. Gitu kan. Ya betul, percaya beta lewat sana. Itu aklamasi. Saya masih muda pada waktu itu, masih 44 tahun. Rektor itu. Ah, jadi Om Estoni yang Mr. Punai waktu guru kamu. Iya. Ya. Jadi itu jadi indah bahwa Kotong 3 saya, ya Pak Victor Oscar, Pak Joni, masing-masing sukses. Mereka sukses di bidang pemerintahan, Pak Feki dan Pak Joni, saya sukses di bidang pendidikan. Ya. Ingat, saya kasih tahu bahwa tidak semua orang bisa memperhatikan orang lain atau berkata orang lain. Sepakat. Saya punya filosofi juga tentang NTT, nolong teman-teman. Wah. Hasil lah, nolong teman-teman. Jangan injak kawan-kawan. Harus tolong kawan-kawan. Teman-teman. Kenapa saya bilang? Ketika saya jadi rektor, ingat, saya panggil teman-teman kita. Mari bantu saya bangun di Lembar. Saya juga tidak kumpul orang pintar-pintar. Saya panggil teman-teman. Kita bangun di Lembar. Untuk Lembar. Ya, mereka kerja bersama-sama. Ya, saya tidak single fighter gitu. Ya. Di mana saya punya kemampuan, mereka punya kelemahan, dan mereka punya kelemahan, di situ saya punya kemampuan. Saling melengkapi. Saling melengkapi, Pak. Gitu. Jadi saya sampai saat sekarang menyampaikan teman-teman semua, kalau kalian tidak ada biaya untuk kuliah, datang di sini saya kasih kuliah free. Ada teman-teman begitu? Ada orang yang sudah jadi manusia dan tidak lihat teman-teman. Injak tambah ada. Punya pengalaman. Kita kadang-kadang suruh bantu orang lupa orang. Ya. Jangan setelah dibantu, lu lupa orang pernah bantu lu. Ya, jadi jujur, begitu. Anak-anak ini semua deh, ya. Saya contoh ya. Ada tinju yang punya prestasi. Iya. Bukan tinju saja, tinju. Ada atletik, Kempo. ada kempo, iya, dan ada taekwondo dan lain-lain itu yang di situ. Mereka punya prestasi, saya kasih kuliah free. Dan mereka juga datang dari latar belakang orang yang tidak mampu. Kita tujuannya adalah membantu mereka. Saya ada semaksimal mungkin saya bantu. Iya, saya bantu. Ya, saya bilang begitu. Maka saya bilang teman-teman semua ini, kalau mau kuliah saya mesti mau datang di UPJ 45 TT saya kasih kuliah free. Karena sekarang orang membutuhkan sumber daya, bukannya ngomong-ngomong. Karena saya pernah merasakan itu. Kita tidak studi lanjut, orang Anggap remeh. saya ingat ya, ya lupakan saya dulu ya jadi bak sampah, tong sampah. Tapi sekarang orang percaya saya. Ya. Percaya saya itu masyarakat percaya saya. Percaya lembaga saya ini yang saya urus ini sekarang ini. Taruh anak-anak di situ. Gitu. Dan saya kehebatan saya mampu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ya, mampu mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
bayangkan beribu-ribu, belasan ribu, saya mau keluarkan mereka dari sejarah. Saya juga bilang pada dosen-dosen, jangan sekali-sekali saya lihat dan saya tahu ada pilihan menyusahkan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu dia yang mau menghambat sendiri silakan, tapi jangan dari dosen. Dia tahu setengah batang, saya tidak lihat mahasiswa lagi, harus sudah pergi keluar dari sini. Itu prinsip. Berapa banyak mahasiswa yang saya bantu, ya, yang mereka tidak. Ya. Bayangkan jaminan kesehatan mahasiswa Jamkes Mal itu punya fungsi, Pak. Iya. Itu pada waktu saya jadi rektor lah. Betul, iya. Ya, pernah. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Adakah di universitas yang lain mahasiswa sakit kita tanggung biayanya, ya. Saya ketika masih jadi rektor ada mahasiswa, ya, ada juga dari Sumba, Iya. ada dari Manggarai, ada dari Awas, Pulau-pulau. dan lain. Mereka meninggal kadang-kadang Tidak mampu bawa pulang. saya urus. Betul. Satu juga, saya masih ingat, satu mahasiswa saya itu dia dari, saya lupa, Jawa. Sekarang beliau, Pak itu sakit berat, Pak. Itu sudah ditolong khusus perang. Dana tidak. Saya, mama papa, kata Bapak. Nah itu bukan orang rote lah, bukan kalau orang Samhari lah, itu orang lain. Sudah ada dari unsur Sudah ada apapun lah. juga, agama beda, suku beda, bahkan harus disonde. Satu yang paling saya masih ingat, Iya. itu luar biasa. Satu mahasiswa saya KKN di Flores Timur. Iya. Karena biasa KKN itu kan kita harus cek yang bilang lain dia hamil di sana. Jauh. Kami mau melahirkan, bawa ke rumah sakit Larantuka. Dan telepon orang tua bilang tidak ada biaya atau tidak ini, tidak bisa. Saya mana itu kepala rumah sakit dokter. Saya bilang operasi saja, saya tanggung jawab. Paling lambat 1 jam sudah ada ya utusan saya sampai di rumah sakit sana. Saya perintahkan pada waktu WR2 dan kalau backup PSI yang sekarang ini jadi rektor, Bapak Uli, dan Pak David, ya. Suruh bilang itu kan, oh itu, bawa ini biaya operasi supaya bisa. Jadi syukur, alhamdulillah, operasi dengan baik, kita bayar dengan baik, itu sebesar. Oh itu. Maka kita ini jadi pejabat juga harus menjadi penyalur berkat bagi orang lain, membantu sesama. Kalau saya mau urus kain, ngapain saya urus orang lain? Tidak ada. Dondo ini kayaknya punya pengalaman cepat kan, maka dari tadi dong iya terus. Ya, dan ini harus perlu gitu. Iya, Saya betul. tidak begitu. Betul. Siapa yang berapa orang? Yang mau wisuda dan lain-lain, atau bapak kami butuh ini dan lain-lain. Masih kurang ini, masih kurang ini. Udah gampang betul kan? Nah, yang ada kita bisa bantu, ya. Yang ada pada kita bantu, kenapa kita tidak? Iya. Nah, saya tidak mau ketika orang keluar dari ruangan saya minta bantu, yang saya mampu lalu dia keluar itu udah jadi beban. Saya tidak mau itu. Supaya tuntas yang masuk di ruangan saya ini, Iya. ada masalah, tuntas memang untuk masih dia. Supaya enak lah gitu. Iya. Saya tidak mau menunggu itu. Nah, disinilah ya kita mencoba bahwa kita juga harus, ya sekali lagi saya bilang bahwa ketika kita tidak dari dulu tidak punya apa-apa, ketika Tuhan kasih berkat kita untuk memimpin, ya marilah kita memimpin itu dengan hati, membantu orang dan lain-lain. Saya jadi pemimpin, Pak, bukan ya. Saya jadi pemimpin waktu masih jadi rektor itu, filosofi saya juga satu. Bukan menciptakan pengikut yang banyak, tidak. Filosofi saya adalah sebagai pemimpin bagaimana menciptakan pemimpin yang banyak. Bukan menciptakan pengikut-pengikut yang banyak.
itu banyak orang seperti itu. Banyak orang yang Iya. pengen studi atas, dia pengen yang lain tuh jadi penerus terus. Makanya saya bilang ini, rektor-rektor saya sekarang adalah Hmm. dulu saya paling jadi pengikut saya. Iya. Sekarang kalian bukan jadi pengikut, jadi pimpinan, jadi rektor, Iya. jadi dekan, jadi WS. Jadi jangan kita jadi pemimpin menciptakan pemimpin yang baru. Cobalah, berani nggak menjadi pemimpin, menciptakan pemimpin yang lain. Saya Supaya dia menciptakan lagi. ya menciptakan, nah itu hebat, seorang filosofi harus hebat begitu. Nah, jadi itu yang saya sampaikan untuk teman-teman semua. Saya pernah sampaikan orang, ya teman-teman yang lain. Ya. Kalau kesulitan untuk studi, datang ke saya. Saya pasti bantu. Sepanjang masih ada sesuai dengan program studi yang ada dimiliki oleh lembaga. Saya bantu total. Ya, saya tidak main-main. Saya bantu total sebagai teman. Nolong teman-teman dulu, baru nanti Tuhan tolong. Jangan harap nanti Tuhan tolong, baru menolong teman-teman, susah. NTT itu nolong teman-teman. Ya. Baru nanti Tuhan tolong. Kan kunci kan begitu. Ya. Minimal sudah memulai. Mulai kan contoh ini hormat begitu kan. Jadi itulah yang saya sampaikan bahwa ya itulah masa kelam kita sampai sekarang kita udah jadi baik, ya kan, untuk kepentingan membantu teman-teman yang tidak jadi kita bikin jadi. Jadi berapa banyak? Ruangan ini udah banyak pejabat yang datang di sini dan lain. Udah kita siap bantu. Nah, gitu. Ya. Saya sampaikan bahwa ketika saya bantu siapapun, saya tidak akan meminta imbalan dari orang yang saya bantu. Pernah. Tidak pernah. Ya kan? Dulu pernah juga waktu dulu kan? Ya kan? Dulu antara bismillah jangan gitu kan? Nah, gitu. Kita menyaksikan beberapa kejadian. Iya, betul kan? Ah, gitu kan. Nah, itu yang begitu kan. Indah gitu kan. Kita semua orang tahu bahwa oh, ini. Mungkin itu juga yang membuat persahabatannya Bapak dengan beberapa orang awet Ya. bertahun-tahun. Kita begitu. Yang penting yang kita bilang begini, gitu kan? Ya. Jadi penyalur berkat itu indah Pak orangnya. Apa ya? Yang ada pada kita, yang tidak ada, saya bilang jangan kita paksa kayak yang tidak ada, kita memaksa tidak bisa. Kalau kalian mau studi, bisa datang. Nah, tujuan saya untuk membantu dengan SDM. Kan di situ. Siapa? Gitu. Bapak, ada satu Ya. tadi malam waktu WA Bapak habis, terus beta coba buang-buang gitu. Ada satu pertanyaan. Bapak ini kan terlihat jarang di luar. Ya. Seberapa romantis Bapak dan Mama? Jadi, apalagi tadi Bapak bilang Bapak berubah sejak menikah. ya, jadi begini. Saya dengan Said Metua itu. Iya. Kan? Ya kan? Ya. Pak Ustaz. Sana Bapak. Pak Rektor, tunggu ya Pak Rektor, saya masih kompres ya dikit ya. Oke. Mbak Puli, izin tahan. Pak Rektor. Ya. Nah, saya jujur, saya dengan Said Metua itu ketemu cinta itu dari SMA. 86 saya nikah. Ya, Metua saya, Pak Fikir Skodat, dan Metua saya, kita kan satu sekolah SMA PGRI. Iya. Ya sekolah yang ya paham lah begitu kan, Ya. udah gitu kan, nah begitu tapi kita masih hargai sekolah yang membesarkan kita, tidak boleh kita lupakan itu sekolah. Ya udah kita aja menikah pacaran ya sampai sekarang nih, udah mau ya udah tahun depan mau nikah perak lah udah 40 tahun lumayan romantis lah begitu. Suku duka rumah tangga tuh seringkali ada gitu. Ya kan saya bilang gitu kan. Yang penting ya saling mengerti. Rumah tangga kalau tidak saling mengerti itu hancur. Saya bilang. Karena dia paham, jadi ketika itu saya jual olahraga, saya bimbing dia dalam perwasitan tinju. Sekarang wah dia sudah bintang, saya masih kolonel gitu kan. Nah, untuk wasit tinju. Wasit tinju. Dia udah bintang nih kan, jenderal kan, saya masih kolonel gitu kan. Nah itulah bagaimana caranya kita harus menciptakan yang ada yang dimiliki kita kepada orang lain. Saya bilang pada waktu itu kan istri saya kan waktu ada 7 perempuan lahir lu ikut aja.
Daripada ada sana tiju di rumah, lu nonton ikut aja. Udah, ikut dan lain. Nah, udah. Ya bersyukurlah, artinya potong punya ya sebentar lagi ya udah perak nih kan, hampir di ya luar lah begitu kan gitu. Iya gitu kan, gitu kan. Ya luar biasa, ya kan. Jadi ini ke 39 nih, dan apapun. Jadi kita harus mencoba bahwa apapun risikonya saling mengerti. Nah, watak karakter orang itu sangat penting. Kalau orang tidak ada watak karakter dan lain itu susah. Itu yang saya ya suka ada hal-hal yang menyimak bagi kita semua. Jadi saya dan istri saya itu dari sama PGRI. Ya, gitu. Satu. Kan begini cerita, betul kan dulu ini amburadul juga kan. Saya dulu pacaran dengan Matua dan lain itu kan, karena Matua itu kan bapak polisi tuh. Beta ganggu ke satu. Dia laporin bapak, woi Matua datang tembok tempat patroli mau takar beta. Beta lari naik di pagar sama pinggir di sana dan lain-lain. Ya akhirnya itulah. Beta bilang, jadi beta bilang udahlah begitu. Beta membuktikan bahwa bapak yang dulu datang cari beta itu akan taruh di beta. Begitu ceritanya, gitu kan. Itu hormat. Jadi ya itulah kita ini kan ya gitu kan. Ya tidak bisa dipungkiri gitu kan. Jadi kita menikmati hidup itu sekali lagi saya bilang teman-teman semua, kalau bukan kita yang rubah hidup kita, tidak ada orang bisa. Dan tidak ada orang bisa tolong Anda, selain Anda yang menolong diri sendiri. Nggak bisa. Jangan harap orang. Kalau Anda harap orang, Anda akan susah sendiri. Anda yang menjadi singa atas diri Anda sendiri. Jadi, seorang itu dia mau berubah, harus berubah. Total berubah. Pola pikir mindset itu harus, kan kita sudah tahu. Ada beberapa kata yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak orang berambil. Ya kan? Skill, mindset, attitude, dan karakter. Itu tidak bisa diambil seseorang. Itu aja. Ya. Jadi ingat teman-teman, Bapak Sam ini mulai memilih berubah dan harus dipaksa berubah karena menikah. Jadi untuk bro berdua, di luar sana mungkin ada Andios, ada Semi, semua kalau mau maju wajib Wah, nikah. Jangan sampai kepala 4 belum nikah. Ini sampai kepala 3 belum nikah. Karena kalau nikah itu tanggung jawab loh. Tanggung jawab loh. Karena pikir ini sudah ada orang di rumah ini. Sama kasih. Bayangkan. Oh itu. Ya, satu kebanggaan yang saya bilang. Ya, gitu. Satu kebanggaan. Ya, jadi saya bilang jadi supir auto tua saya paling hebat. Nah, maka kalau saya punya ada di sini ya pekerjaan saya yang ada supir auto, saya selalu melihat mereka dan lain. Karena di mereka lah menyimpan banyak. Karena saya pernah jadi sopir. Betul, jadi sopir Pak. Dan simpan berapa bos punya. Betul. Bayangkan itu. Bayangkan kalau sopir itu memakan pejabat kan tidak bisa. Tapi saya ciptakan saya punya supir-supir auto semua yang ada makan satu meja dengan saya. Tidak boleh pisah. Tidak ada pisah-pisah. Lu makan ini, kita makan dada. Saya tidak. Mari kita duduk sama-sama. Makanan. Saya selalu bantu mereka. Saya staff semua. Saya selalu bantu mereka dalam untuk membangun. Gitu. Tidak bisa perlu kita. Gitu. Nah. Siap Bapak. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Ini beberapa pesan dari Bapak ini luar biasa. Ingat entertain itu nolong teman-teman. Sudah sukses ingat sapa ada di saat foto susah, naik harus sama-sama. Itu sangat penting sekali kita lihat. Maka saya selalu hal itu. Ya, maka hidup kita begini aja deh. Nolong teman-teman itu sangat penting. Saya begitu. Saya hanya bilang begitu. Sececah apapun orang pernah tolong kita tidak boleh abaikan. Ya, ini orang nanti sudahlah, udah. Bapak, karena dengan skemanya Bapak yang hidup yang dari dianggap remeh, ya tadi Bapak istilahnya tong sampah sampai sekarang menjadi
berkat untuk orang buang dong punya berkat di tong sampah. Itu apa pesannya Bapak? Termasuk untuk kantong-kantong ini. Yang pertama, saya bilang kita jangan coba-coba bermental tempe. Tidak boleh. Kalau kita bermental tempe, susah. Hidup ini dengan keras, jadi harus dengan keras, bukan mental tempe. Ya. Dan saya sangat mengingatkan bagi teman-teman semua, marilah kita berubah, ya kan? Karena tidak ada orang kasih makan kita untuk selama-lamanya kalau tanpa diri kita yang berusaha sendiri. Ya. Yang berikut, sekali lagi teman-teman, kalau yang mau S1, teman-teman kita mau S1, yang tidak ada duit, datang di saya kasih kuliah free. Siap. Kuliah free! Begitu. Tidak main-main tuh. Saya bilang begitu. Siapa gitu? Ada kayak begitu? Karena ada. Belum ada. Paman Sam saja, Sam Hanim saja gitu kan. Ada. Kita juga harus bisa suatu saat seperti itu. Iya, begitu kan. Jangan hanya sama-sama aja begitu. Saya udah melintang-melantang teman-teman semua adalah saya lihat teman-teman ya. Hanya SMA aja udah. Kadang-kadang teman-teman udah pasrah gitu kan. Iya. Kita mau memberikan kemampuan untuk SDM-nya. Iya. Barulah saya begitu. Ya. Sini kalau ada beban berat letilisu untuk studi, datang di Paman Sam sini. Maka Paman Sam akan kasih kuliah gratis sampai selesai. Bagi yang berlemah lembut, berletih lesu, yang tidak ada biaya kuliah gratis, beta ulangi. Kontak, kalau memang bisa langsung datang di UPG 45 ini, bisa komen di Katong sambungkan. Siap, mantap Bapak begitu. Sam, untuk Bapak Sam bisa. Siap. Ya, mantap. Mantap. Jadi dengan channel ini, Bapak Sam mau bilang, siapa sah boleh datang kuliah gratis di sini. Boleh. Siap Bapak. Asal yang tidak mampu dong. Yang tidak mampu. Ya, betul. Yang Saya tidak siap. mampu dan niat mau belajar. Iya, mau belajar, berubah hidup. Iya. Betul kan? Oke, itu. Ya, itu tips Paman Sam, ya. Siap Oke. Bapak. Ini terima kasih untuk bincang-bincang santainya Bapak. Iya. Jangan bosan-bosan terima Katong Bapak. Oh, tidak. Ini kan kita di sini ngobrol pintar, ngobrol pintar. Teman-teman, sekian dengan Bapak Sam Hanim. Next, kita akan bahas yang lebih banyak lagi dengan Bapak tua. Bapak Sam yang sudah tua tapi jiwanya masih muda. Iya, masih tetap awet. Sampai jumpa. Sampai jumpa lain waktu. Santai aja. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Oke.